Film ini diawali dengan gambaran sebuah rumah, kemudian ada sesuatu yang melewat secara mendadak di atas seorang wanita yang sedang tidur santuy. Dan kemudian pintu di rumah itu terbuka sendiri, mungkin ada efek autonya. Seorang pria datang mengamati rumah itu. Wanita yang sedang tidur tiba-tiba kerasukan roh iblis jahat. So, tanpa lama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Dua orang lelaki yang bernama Tahi dan temannya yang sedang mengobrol mengenai istrinya Tahi yang sudah tidak bisa dipakai cocok tanam lagi karena sudah tidak enak. Hehehehe, mungkin sudah agak sempit lagi. Temannya Tahi menjadi provokasi bahwa istrinya Tahi sering memasukkan lelaki lain untuk bercocok tanam dan berdampak tak sedap untuk dipakai cocok tanam lagi. Istri dari Tahi ini bernama Aisyah yang memiliki keanehan di tangannya. Terdapat 3 bekas cakaran. Apakah Aisyah titisan trio macan? Halim sedang berjalan menuju rumahnya Tahi. Aisyah sedang duduk di kursi karena sedang jangar sirah, dan Anissa sedang mengobrol dengan bonekanya. Saya sayangkan awak. Kemudian Halim datang dan menanyakan ayahnya kepada Anissa. Aisyah keluar dengan sedikit ketakutan. Akan tetapi Halim balik lagi karena bad mood lihat Aisyahnya cemberut wae gak ada senyum sedikit pun. Tak lama mobil Tahi datang dan Anissa langsung berbicara bahwa tadi ada Halim datang ke sini dan menanyakannya. Tadi ada orang cari ayah. Scan berpindah pada sosok kakek tua dengan kaos oblong warna putih yang sedang memasak. Kemudian kakek tua menghampiri Halim dan menceritakan arwah emak yang ternyata sepupu kakek tua itu. Kemudian mereka bercerita tentang keluarga Tahi dan Aisyah. Pada malam hari, Tahi dan Aisyah sedang berada di meja makan dan Anissa menangis karena ia sedih melihat keadaan emaknya yang sudah lama tidak makan. Aisyah yang sedang di kamar, kemudian Tahi datang membawakan makan malam. Tahi berbicara kepada Aisyah, dia sangat sayang kepadanya, tetapi Aisyah benci kepada Tahi dan Anissa. Benci kau. Aku benci anak kau. Anissa datang kemudian Aisyah mengusirnya dan langsung menyeret Anissa sampai terjatuh. Aisyah menutup pintu dan Anissa hanya bisa menangis sambil mengetuk pintu. Pada pagi harinya, sebuah motor Mega Pro beng 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 sudah terparkir di halaman. Ternyata itu milik temannya Tahi. Kakek tua dan temannya Tahi sedang mengobrol. Kalau kalian ingat, ini teman Tahi yang di awal scan tadi. Obrolan mereka mengenai permintaan tolong anak itu kepada kakek tua, tapi kakek tua langsung masuk. Dan saat itu Halim mendengarkan obrolan mereka di balik tembok. Pada malam hari, Anissa yang sedang tertidur bersama ayahnya dan Aisyah yang selalu merasa ketakutan mendengarkan suara-suara aneh. Secara tiba-tiba keluar asap dan jendela kamarnya terbuka. Dan Aisyah sangat ketakutan. Tiba-tiba Halim berada di halaman rumahnya Tahi dan keadaan Aisyah tiba-tiba kemasukan arwah iblis jahat itu. Pada pagi hari, Tahi dan temannya sudah siap untuk bekerja. Di sini, Tahi menceritakan bahwa ia tak sanggup untuk melepaskan istrinya yang ia sayangi. Kemudian temannya memberikan saran untuk membawanya istrinya itu untuk berobat. Tapi Tahi masih sangat takut dengan trauma masa lalunya. Dan temannya itu mengajak Tahi untuk pergi ke tempat kakek tua itu tepat jam 2 siang nanti. Scan berpindah ke rumahnya Tahi. Terlihat Aisyah sedang melamun dan Anissa berjalan mendekati ibunya. Tetapi ibunya langsung masuk ke dalam. Mungkin dia bad mood. Tahi, temannya, dan kakek tua terlihat sedang mengobrol. Tahi meminta bantuan kepada kakek, tapi kakek itu hanya menjawab bahwa penyakit istrinya itu bukan main-main. Tahi pun membujuk kakek itu dan akan memberikan apapun yang kakek itu minta. Saya cakap, apa syaratnya? Tapi kakek itu hanya marah karena tak sanggup. Jangan paksa aku, kali ini bukan main-main. Baik. Aisyah kembali kerasukan dan kali ini kerasukannya sangat hebat. Tahi keluar dari kamar dan langsung mengetuk pintu Aisyah, disusul dengan kedatangan Anissa. Sementara Aisyah di dalam sedang diguna-guna oleh dukun yang menjadi penanyaannya Tahi. Tahi dan Anissa terpelongo melihatnya. Terdengar suara bisikan iblis, kemudian Tahi dan Anissa mendekati Aisyah.
Saat sisi kakek tua yang menjadi dukun sedang membacakan guna-guna, kemudian sosok hitam gundul datang dari jendela dan langsung mendorong Tahi. Kemudian sosok itu berkata bahwa Aisyah akan menjadi miliknya. Bahkan kakek tua yang menjadi dukun pun seketika terdorong sampai ke tembok. Pagi harinya Anissa dan ayahnya pulang membeli obat. Kemudian Anissa melihat sosok Halim. Akan tetapi Halim itu tiba-tiba berlari. Scan berpindah antara Tahi dan temannya. Tahi menceritakan kejadian malam hari yang terjadi pada Aisyah dan saat pagi tadi ia bertemu dengan Halim. Aisyah merasa sangat sedih dan ia tiba-tiba memikirkan Halim. Kemudian Tahi datang ke kamar Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah mau makan apa. Secara perlahan dan memberanikan diri, Tahi menanyakan kepada Aisyah siapa lagi yang sering datang ke sini selagi dirinya bekerja. Tapi Aisyah malah marah dan ia mengatakan bahwa kemanapun dia akan pergi, ia akan mencariku karena kau sudah menjadi miliknya. Pergi? Itu tak akan saya aku. Aku udah jadi milik dia. Di sisi lain temannya Tahi dan Halim sedang mengobrol. Temannya Tahi menanyakan apakah benar yang menyebabkan Aisyah seperti itu Halim. Karena suasana sebelum ada Halim, keluarga Tahi aman dan damai, tapi setelah ada dia jadi berantakan. Dan ternyata Halim di sini merupakan mantan dari Aisyah. Tapi Halim menyalahkan temannya Tahi karena dia pernah memaksa Aisyah untuk bercocok tanam. Malam Tahi dan Aisyah terus saja bertengkar. Aisyah meminta Tahi untuk melepaskannya, tapi Tahi tetap kekeh merkedeweng tak mau. Aku udah jadi padaku, kau perlu tahu. Anissa yang masih bocah melihat drama pertengkaran antara ayah dan ibunya. Kemudian Aisyah masuk ke kamar. Di kamar Aisyah merasa sangat terpukul. Kemudian Aisyah teringat pada masa lalunya. Ternyata lagi Halim mantan Aisyah itu tidak mendapatkan restu dari ayahnya Aisyah. Abang tahu yang ayah Aisyah tak dapat terima abang. Pagi harinya Tahi membuka lemari dan langsung mengambil uang. Kemudian ia langsung bergegas pergi dengan mobilnya. Di tengah perjalanan Tahi bertemu temannya kemudian mengajak untuk pergi ke rumah kakek tua. Anissa yang sedang duduk di halaman rumah dengan bonekanya, kemudian datang Halim seperti seorang yang ketakutan dengan melihat kiri dan kanannya. Di sisi lain Tahi tetap memaksa kakek untuk membantunya. Sekuat tenaga Tahi dan temannya memohon bantuannya, tapi kakek itu tetap kekeh tidak mau. Kakek itu membalikan menyalahkan Tahi karena ia telah melanggar surat. Kemudian Tahi dan temannya pergi. Anissa mengobrol dengan Halim tentang rasa sayangnya kepada emak dan ayahnya. Tiba-tiba Aisyah melihat Anis yang sedang mengobrol dan langsung menghampiri serta membawa Anis dengan paksa. Tahi terus mengolok kakek itu dengan segala cara yang ia biasa. Namun kakek meninggalkan teman Tahi itu. Saat malam hari, Halim yang sedang berjalan sendirian, kemudian saat Tahi membawa mobil, ia berpapasan dengan Halim dan langsung menemui Halim dan meminta untuk menjauhi istrinya. Mereka langsung bertengkar, tetapi saat itu pula terdengar suara iblis dan angin yang sangat kencang. Tahi langsung kembali ke mobilnya dan bergegas pergi. Kakek tua sedang memikirkan tawaran uang. Aisyah dan Tahi terus bertengkar dengan masalah yang sama dan Tahi mengajak Aisyah untuk berpindah rumah dan berobat, namun Aisyah menolaknya. Aisyah tiba-tiba kemasukan lagi dan berkata, kakek tua memegang keris dan kemudian menusuk-nusukannya. Seketika Aisyah geger-began seperti orang yang sedang kena setrum listrik. Iblis itu bukannya mati setelah ditusuk, kakek dukun malah mendorongnya sampai terjatuh. Dan secara tiba-tiba iblis itu hidup kembali dan akan menusuk kakek tua itu dengan kerisnya sendiri dan jeleb kakek itu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahi mengobrol kembali dengan temannya bahwa ia tak mau semua warga tahu bahwa dulu ia pernah menggunakan ilmu hitam. Secara tiba-tiba Halim datang, kemudian Tahi marah karena ia menganggap bahwa Halim adalah dalang dari segalanya. Tapi semuanya itu salah. Di rumah Aisyah sedang menyisiri Anis, tiba-tiba Tahi datang. Saat Anis ngobrol dengan ibunya, Tahi mendengarkan dari luar. Kemudian ia pergi lagi ke ruangan atas rumahnya dan memikirkan sesuatu serta langsung membuka lemari.
Saat dibuka lemari kemudian ia membuka lacinya dan mengambil kotak kado yang berpita. Dan ia membukanya, di dalamnya terdapat mutiara bening. Dan teringat masa lalu saat pertama bertemu dengan Aisyah. Mutiara bening itu adalah pemberian dari dukun untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Dengan syarat, Di malam bulan purnama, permata ini kamu kena jamu dengan darah haid perempuan. tiba-tiba Aisyah naik ke atas dan melihat suaminya ada di sana. Aisyah pun menyalahkan semua kejadian yang menimpanya adalah salah Tahi. Dan Aisyah akan menyerahkan Anis kepada Halim dikarenakan ia lebih percaya kepadanya. Besoknya di kuburan, Halim dengan peci putih dengan corak biru pulang tazkiyah. Tiba-tiba ada temannya Tahi. Kemudian temannya itu menjelaskan alasan Tahi menikah dengan Aisyah. Saat Halim melamun di malam hari, tiba-tiba bayangan saat ia berpacaran dengan Aisyah terulang kembali. Abang kena cari kerja. Mereka bercerita saling ketakutan untuk meninggalkan satu sama lain. Halim pun pergi menaiki mobil dan melambaikan tangan kepada Aisyah. Kemudian Halim wudhu dan melaksanakan salat. Setelah beres sholat, Halim pun berdoa. Kemudian Halim mengobrol dengan iblis botak. Tahi memaksa Aisyah untuk meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba iblis itu merasuki Aisyah lagi dan kemudian mencekik Tahi. Tahi dan Anis mencoba kabur, akan tetapi pintunya terkunci. Halim membawa buntelan kuning dan membakarnya. Aisyah yang masih kerasukan dan Tahi terus memberikan perintah ke Aisyah bahwa dia bisa melawan iblis itu. Dan kita akan keluar dari rumah itu. Halim dan iblis itu pun gelut tapi henteu babuk-bek. Kan parere omong hungkul. Di rumah Tahi menantang dirinya untuk dibunuh olehnya dengan cara dicekik. Bunuh aku, kena bunuh aku kan! Bunuh aku! Akhirnya iblis keluar dari diri Aisyah dan mencekik Tahi. Tiba-tiba Halim membuka pintu. Kemudian Halim menyuruh Tahi untuk mengambil mutiara bening. Akan tetapi dia terlempar keluar sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Pertarungan dilanjutkan antara Aisyah dan Halim. Halim membaca mantra. Kemudian setan itu terbakar. Anissa keluar menghampiri jasad ayahnya, Aisyah yang masih hidup, dan langsung memeluk Anis. Siang hari, Halim, Aisyah, dan Anis sedang dalam mobil dan tiba-tiba Anis yang menjadi iblisnya. Film pun beres. Kalau menurut Suara Serak sih, ini film GJ, be aja. So, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.